Ini lantai 2, yaitu berupa diorama. Jadi gambar-gambar menggambarkan perjuangan waktu saat itu waktu penyerbuan tentara Belanda terhadap lapangan terbang Maguwo tanggal 19 Desember 1948. Kalau sekarang Bandara Adi Sucipto. Sekarang lokasi tersebut menjadi Bandara Adi Sucipto. Jadi dulu bentuknya seperti ini. Ini Mas, ini apa? Pelurunya banyak sekali. Ternyata pelurunya ngelenteng ini. Itu ada terjunnya itu terjun. Itu terjun payungnya. Ada terjun kecil-kecil itu. Sekarang jadi Bandara Adi Sucipto. Go, lanjut. Iya, pelurunya ngelentengi pelurunya. Go, lanjut, next. Ya sembunyi tuh kakak. Panglima Besar Jenderal Sudirman melapor kepada Presiden Republik Indonesia untuk memimpin perang gerilya tanggal 19 Desember 1948. Jadi Pak Sudirman ini laporan dulu, saya siap menjalankan perang gerilya kepada Pak Presiden. Waktu itu presidennya siapa? Soekarno. Kenapa nggak kelihatan mukanya? Badannya doang. Itu di Istana Merdeka ya? Itu Istana Merdeka, ini ruangan Istana Merdeka. Karena Istana Merdeka itu kelambunya ini warnanya merah. Siapa ini? Ada tokoh-tokoh nih, presiden, wakil presiden, dan para pemimpin lainnya diasingkan ke Sumatera. Tahun berapa ini? Tanggal 22 Desember 1948. Ada siapa aja itu? Ini lokasi masih tadi yang nantinya akan menjadi Bandara Adi Sucipto. Ini posisi mau diasingkan ke Bangka. Ini Jogja sudah ditaklukkan oleh Belanda ini. Kasihan ya. Ketika Jogja ditaklukkan oleh Belanda dan presiden serta wakilnya ditangkap, kemudian diasingkan, pemerintahan sementara dipindahkan kemana? Ke Sumatera, tempatnya di Palembang. Yang menjadi perdana presiden sementara, pejabat presiden waktu itu siapa coba tahu nggak? Aku juga lupa. Komen di bawah ya. Komen di bawah kalau ingat. Komen di bawah ya yang ingat. Wah, ini ada pertempuran nih, ada merah-merahnya gambarnya. Perlawanan rakyat bersama tentara terhadap Belanda pada tahun 1948. Tanggalnya 23 Desember. Terlihat di situ ada tembakan bom-bom ya. Itu tadi keren ya. Dor. Berarti ini setelah merdeka ya? Iya, setelah merdeka, agresi militer Belanda kedua, pemerintahan Indonesia sementara di Yogyakarta, ibu kotanya, kemudian Yogyakarta akhirnya diserang oleh Belanda. Ini lokasinya di Bantul. Iya, Bantul. Pabrik gula dan perumahan pegawai di Padepokan Bantul. Ternyata setelah merdeka masih diserang ya. Tak kirain sudah bebas. Tidak kalah sengit adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ini konsolidasi dan pembentukan sektor-sektor pertahanan di Ngoto.
Ngoto. Apa nih bacanya? Ngoto. Tanggal 26 Desember 1948. Terjadi lokasinya di Desa Ngoto, Bantul. Jadi kalau diluruskan dari sana, pertama penerjunan tentara Belanda di bandara yang sekarang ada di Sucipto, kemudian bisa menduduki Jogja, kemudian mengasingkan presiden dan wakil presiden, Bantul diduduki, kemudian ini tentara-tentara melipir, menyingkir dari Jogja dan sekitarnya, kembali ke Alas, kembali bergerilya mereka itu, kembali bergerilya untuk memberikan perlawanan. Karena kalau head to head, perang muka lawan muka, kalah persenjataan, kalah juga jumlah tentara profesional. Berarti ini ceritanya tadi runut. Ya, peristiwa itu jadi di Yogyakarta, terutama pasca kemerdekaan. Nah ini apa nih? Oh, serangan umum 1 Maret. Lah ini yang terkenal tahun 1949. Lokasi di alun-alun utara Jalan Pangurakan atau Jalan Trikora. Ini kemarin kita lewat alun-alun ya. Nah ini terkenal juga dengan janur kuning karena simbolnya itu ada janurnya. Ini tentara Indonesia pakai janur semua nih. Janur untuk membedakan tentara kita dengan tentara Belanda dan pengkhianat itu wajah-wajah Jawa tapi Belolondo itu namanya pengkhianat. Itu kita pakai janur kuning. Ini kode sandinya janur kuning. Jadi ketika itu ya untuk membuktikan bahwa negara Indonesia masih ada, masih eksis karena Jogja sebagai ibu kotanya ditaklukkan, kita butuh shock terapi terhadap Belanda. Kita tunjukkan bahwa kita itu masih ada lah. Jadi ini serangan umum 1 Maret ini atau lebih dikenal dengan janur kuning. Ini nganu apa namanya? Pelurunya dia. Yang menginisiasi serangan umum janur yang menginisiasi serangan umum 1 Maret itu dalam berbagai versi ada beda. Yang pertama yang menginisiasi dikenal dengan Presiden Soeharto, kemudian telah ditelaah lebih lanjut ternyata yang menginisiasi adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi peran Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam kemerdekaan Indonesia sangat vital sekali. Yuk kita lanjut. Ini penandatangan Royen Statement 7 Mei 1949. Royen Statement. Apa ini, Pak? Nah, ini setelah ada serangan umum 1 Maret itu Belanda kewalahan. Belanda berunding lagi, ngajak lagi berunding sama Indonesia. Secara tidak langsung perundingan itu berarti Indonesia sudah diakui oleh dunia bahwa Indonesia itu ada, karena setelah kemerdekaan Indonesia Belanda itu belum pernah mengakui bahwa Indonesia itu ada. Perundingan demi perundingan, Linggarjati, Meja Bundar, Renville maupun Royen ini sebagai bukti bahwa Belanda dan dunia internasional pada umumnya mengakui bahwa negara Indonesia itu ada, sehingga sampai sekarang ya Indonesia ada. Itu misalnya Republik Indonesia, Australia, Belgia, United States, Netherlands, bangsa Indonesia kembali bernafas di alam bebas. Ya, akhirnya setelah ini senyum ya. Oh, ini penarikan tentara Belanda dari Jogja tanggal 29 Juni 1949. Ya, ini salah satu hasil perundingan Royen. Belanda mengakui bahwa Indonesia itu ada, kemudian menarik tentaranya dari ibu kota negara Yogyakarta. Bahwa pada tanggal 29 Juni 1949
Pagi hari, semua pintu rumah penduduk harus ditutup rapat. Penduduk malam berada di luar rumah. Apa ini? Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949. Ini Sudirman nih. Ini setelah dinyatakan bahwa Belanda menarik diri, kemudian Pak Dirman dan tentara yang selama ini berada di alas bergerilya kembali ke kota. Berarti udah nggak ngumpet lagi ya? Udah nggak ngumpet lagi nih, menemui Pak Presiden kembali. Ini kayaknya finishing nih. Lah ini. Peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta tanggal 17 Agustus 1949. Merdeka! Tepuk tangan semuanya, kata Dek Ida. Tepuk tangan, Dek. Oh, ini aku sekarang tahu kenapa bangunan ini dibuat kerucut. Itu lihat, kelihatan luas kan, kelihatan jauh mata kita memandang. Coba kalau kelihatan itu flat, Sempit. nah kelihatan sempit ya. Kenapa dibentuk kerucut? Karena lengkungan itu nanti akan mempengaruhi gambar. Gambarnya kelihatan luas, lihat nih di video ini, lihat kayak luas banget tuh hidup, kayak ada yang belakang gitu. Coba bagiannya lurus gitu aja, kan cuman segini aja. Jadi kayak dimensinya Iya, nyata ya. betul. Yo, masih ada satu lantai lagi. Lantai tiga. Oke, Terakhir. ini dulu diaframa tadi berjuang di Pasca Kemerdekaan di Yogyakarta. Monjo saya.